Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatannya kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada mata kuliah Sosiologi Pertanian. Temanya kita masih meneruskan yang kemarin, yaitu perubahan sosial, dan insya Allah sampai sesi yang berikutnya juga kita akan masih fokus pada perubahan sosial, karena perubahan sosial ini sendiri menjadi sebuah tema besar ya, tema besar yang masuk pada mata kuliah Sosiologi Pertanian, seperti itu. Kalau pada sebelumnya kita telah membahas tentang berbagai macam bentuk perubahan sosial yang dilihat dari berdasarkan waktunya, dilihat dari ukurannya, dan juga dilihat dari alasannya. Saat ini kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial serta kebudayaan. Setidaknya ada faktor internal dan eksternal yang perlu kita ketahui yang menjadi penyebab perubahan sosial. Perlu digarisbawahi dulu, kita harus bisa membedakan apa yang dinamakan dengan faktor internal dan apa yang dinamakan dengan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri adalah faktor-faktor yang dapat dikendalikan ya. Misalnya subjek internalnya adalah masyarakat itu sendiri, berarti yang sebenarnya masih bisa dia kendalikan. Sedangkan untuk faktor eksternal adalah faktor-faktor yang di luar kendali dari subjek itu sendiri, tergantung subjeknya apa. Ketika masyarakat, berarti yang tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat. Begitu juga kalau kita mau merefleksikan pada diri kita sendiri atau dari sebuah perusahaan misalnya, ya faktor internalnya adalah faktor internal yang dapat dikendalikan oleh diri kita sendiri atau perusahaan, dan eksternal adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri atau maupun perusahaan. Oke, kita kembali lagi ya ke faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama adalah faktor internal. Kita akan membahas faktor internal ya. Faktor internal berarti yang masih dapat dikendalikan ya. Dimana yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Kita bisa melihat di Indonesia, bertambahnya penduduk yang sangat cepat, khususnya di Pulau Jawa, menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, dalam bentuk misalnya aturan atau norma sosial. Banyak aturan-aturan yang menyangkut hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, bagi hasil, sebagainya yang sebelumnya tidak pernah ada. Mungkin kalau kita melihat dari zaman dahulu ya, zaman kerajaan dulu ya, ketika ada tanah mau bangun ya, sok atau mau bangun bangun aja. Mungkin ini tanahnya belum ada pemiliknya ya, karena dulu belum begitu banyak penduduknya. Tapi ternyata untuk khusus di Pulau Jawa sendiri semakin bertambah sehingga mulai ada aturan-aturan tertentu gitu ya, aturan norma sosial tertentu seperti tadi sewa tanah dan sebagainya. Akhirnya ketika lalu lintas padat yang sebelumnya kita tidak mengenal yang namanya traffic light, akhirnya ada traffic light ya, ada aturan-aturan lalu lintas yang mengatur agar tidak terjadi kecelakaan, agar perjalanan di jalan menjadi teratur dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya yang kita bicarakan adalah bertambahnya penduduk seperti itu ya, karena bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Nah, contohnya ini bertambah. Kita ngelihat sendiri komposisi penduduk yang ada di Indonesia, di mana Pulau Jawa itu luar biasa ya, yang paling padat gitu ya dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya gitu. Khususnya kita ngelihat di sini di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah itu luar biasa padatnya gitu, luar biasa padat dibandingkan kita ngelihat ya masih hijau sekali di Papua dan sebagainya. Oleh karenanya pemerintah sendiri mencanangkan ada program yang namanya transmigrasi, karena orang cenderung apa? Orang cenderung dari desa ke kota. Oleh karena itu dicanangkan yang belum banyak penduduknya mohon untuk dikelola seperti itu gitu. Dan akhirnya dari yang padat seperti ini aturan-aturan mungkin berkembang ya, ada yang tadi sewa tanah, jual beli tanah, kepemilikan lahan dan sebagainya pun di semakin padat penduduknya itu di situ semakin padat atau semakin mahal harga tanahnya. Kita bisa bandingkan misalnya harga tanah di pinggiran kota gitu ya, jalan protokol kota, misalnya kalau di Purwokerto itu ada Jalan Jenderal Sudirman, di Solo itu ada Jalan Slamet Riyadi, otomatis harga tanahnya sudah sangat mahal, bahkan hitungannya per meter ini sudah sangat sangat mahal dibandingkan kalau kita beli tanah di pinggiran kota atau bahkan di
desa-desa yang masih banyak hutan-hutannya, otomatis harganya lebih rendah. Dan aturan-aturannya pun seperti itu. Kita ngelihat bahwa peraturan lalu lintas di kota dengan yang ada di desa yang penduduknya jauh lebih sedikit, otomatis peraturan di desa lebih sederhana gitu lalu lintasnya, ya paling ada lalu lintas, ada apa, traffic light gitu ya, traffic light aja udah cukup, atau mungkin nggak ada traffic light ya karena saking sepinya gitu ya, perempatannya saking sepinya, beda dengan di kota ya gitu ya, ada rambu-rambunya berbagai macam, lahan parkir benar-benar diatur dan sebagainya, kalau parkir sembarangan kena denda dan sebagainya gitu, ada jalur khusus untuk busway, ada jalur khusus untuk kendaraan bermotor, berbeda dengan di desa ya, bis motor jadi satu gitu ya, seperti itu. Dan banyak macam-macam aturan-aturan yang lainnya karena penduduknya semakin banyak, dan otomatis penduduknya semakin banyak, latar belakangnya pun semakin banyak, heterogen, dan itu menimbulkan harus ada peraturan-peraturan yang disepakati bersama untuk apa, merangkul semuanya sehingga terjadi perubahan sosial di dalamnya, seperti itu. Adapun kalau tadi bertambahnya penduduk, sekarang kita membahas terkait berkurangnya penduduk, di mana berkurangnya penduduk dapat disebabkan karena penduduk berpindah ke daerah lain ya. Kondisi ini dapat mengakibatkan kekosongan dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial sehingga mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tidak hanya bertambah saja gitu ya, tapi berkurang pun akan menyebabkan suatu perubahan sosial. Contohnya pada beberapa masyarakat pedesaan, berkurangnya jumlah penduduk usia produktif yang disebabkan berpindahnya mereka ke kota menyebabkan perubahan dalam sistem pengolahan tanah, pengaturan pengolahan, pengelompokan tenaga kerja menjadi didasarkan pada jenis pekerjaannya, bukan didasarkan pada usia lagi gitu ya, karena kita tahu bahwa sekarang banyak sekali warga-warga di pedesaan misalnya, khususnya pemuda-pemudanya yang usianya masih produktif, mereka lebih memilih untuk pindah ke kota atau merantau ke kota untuk mencari sumber penghasilan, padahal mungkin di sana ada sawah atau ada lahan pertanian yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang harusnya diproyeksikan akan dikelola anaknya, namun karena berkurang ya, anak mudanya berkurang, tetangganya yang muda juga berkurang, keluarganya yang muda juga berkurang, akhirnya terjadi perubahan di situ gitu ya, perubahan yang tadinya mungkin sudah diatur jenis pekerjaannya berdasarkan usia, kalau yang muda ngurus ini, kalau yang agak tua atau tua ngurus yang lain gitu, tapi ternyata kata sudah tidak ada yang muda atau sedikit yang muda, alhasil akhirnya cuma dibagi-bagi sejenis pekerjaannya saja, misalnya pengolahan tanah ya Pak A, kemudian menanam ya Bu siapa gitu, nanti panen siapa lagi gitu ya, bukan karena umurnya. Kita bisa melihat bahwa di desa kita melihat sendiri jarang ada petani atau semakin sedikit petani, orang-orang muda yang berkecimpung di dunia pertanian dalam arti pertanian on farmnya langsung ya, khususnya di komoditas pangan. Mungkin kalau di komoditas yang non pangan gitu, horti yang memiliki nilai agribisnis atau memiliki nilai jual yang tinggi masih lumayan. Cuma kalau di bidang pangan ya hanya mbah-mbah ya, mbah-mbahnya saja atau orang-orang tuanya saja masih berkecimpung di bidang tersebut. Terus otomatis ini di beberapa tahun ke depan, sekarang saja sudah seperti ini, beberapa tahun ke depan pasti akan ada perubahan-perubahan ya di sosial petani terkait dengan pekerjaan sebagai petani di komoditas pangan. Kita lihat saja nanti. Mungkin teman-teman bisa memprediksikan hal tersebut. Oke, kalau tadi sebelumnya bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, sekarang adalah dengan adanya penemuan-penemuan baru. Nah, di sini ada istilah ya, istilah yang kita pakai pada perubahan sosial dan istilah yang dipakai pada bahasa Inggris biasanya ya, pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, nanti akan saya bedakan di sini. Kita bahas yang berdasarkan perubahan sosial dulu. Di mana penemuan-penemuan baru ini ada istilah yang namanya discovery gitu ya. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat ataupun berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. Jadi nggak cuma satu, mungkin ada rangkaian-rangkaian yang diciptakan oleh individu ya, atau mungkin kelompok lah ya. Nah, discovery ini bisa disebut sebagai invention
apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkannya atau menggunakan penemuan tersebut. Misalnya dalam proses penemuan mobil. Rangkaian proses penemuan, pengembangan, dan persebaran hasil kebudayaan baru tersebut serta cara-cara unsur kebudayaan baru bisa diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai masyarakat yang nanti dinamakan innovation atau inovasi gitu ya. Jadi ketika baru ditemukan gitu ya, ketika baru ditemukan itu namanya discovery gitu. Tapi ketika sudah digunakan oleh masyarakat, diakui oleh masyarakat, ya masyarakat luas, itu bisa berubah menjadi invention karena apa? Karena udah diterima baru, kemudian baru diterima sehingga menjadi sebuah inovasi. Jadi disebut dengan invention itu sendiri. Sebagai contohnya, discovery pada penemuan mobil diawali pada Markus 1875, orang Austria, upayanya membuat motor gas ya, serta menghubungkan motor gas tersebut dengan sebuah kereta sehingga dapat berjalan tanpa ditarik oleh seekor kuda. Hal itu merupakan momentum penting saat mobil menjadi discovery gitu, discovery. Belum menjadi invention ya, belum menjadi invention, masih menjadi discovery, masih ditemukan gitu. Proses selanjutnya, para ilmuwan menambahkan berbagai komponen sehingga menjadi suatu bentuk mobil yang layak. Akhirnya udah ditemukan nih mobil apa namanya motor gas ini, cuma kayaknya belum layak diterapkan di masyarakat karena belum nyaman atau belum aman dan sebagainya, sehingga ilmuwan coba menambahkan komponen tertentu sehingga menjadi bentuk mobil yang layak dijadikan sebagai alat pengangkut manusia yang praktis, aman, nyaman ya, serta memperoleh hak paten ya di Amerika Serikat pada tahun 1911, sehingga masyarakat udah mengakuinya, udah menggunakannya ya, udah diakui sebagai sebuah invention gitu, sebagai sebuah invention. Nah, rangkaian dari proses discovery sampai invention ini sehingga akhirnya mobil menjadi sebuah penemuan baru tersebar dan dipakai dalam kehidupan masyarakat disebut inovasi ya, dari proses discovery-nya sampai dengan invention-nya. Itu dalam sudut pandang perubahan sosial atau ilmu sosial. Tapi biasanya teman-teman menemukan dalam mata kuliah atau dalam pelajaran bahasa Inggris yang dinamakan discovery adalah penemuan-penemuan atau menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada gitu ya. Contohnya kayak channel gitu ya, animal discovery gitu ya. Berarti kan animal itu sudah ada dari zaman dulu, cuma ditemukan sekarang. Jadi ditemukan ini ada spesies baru, tapi sebenarnya spesies itu sebelum manusia nyari juga udah ada. Cuma akhirnya ditemukan. Jadi namanya discovery. Adapun invention biasanya penemuan-penemuan benar-benar baru. Contohnya menemukan mobil itu namanya invention. Itu dalam mata kuliah tata bahasa bahasa Inggris. Cuma perlu digarisbawahi karena di sini dalam konteksnya adalah sosial ya, khususnya dalam bab perubahan sosial, maka yang dinamakan discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, mau alat atau apapun gagasan itu ya yang diciptakan oleh individu atau serangkaian individu atau mungkin kelompok juga bisa. Nah, discovery itu bisa menjadi invention ketika sudah diakui, diterima, bahkan diterapkan ya di masyarakat. Contohnya tadi dalam penemuan mobil. Ini bisa juga dalam yang lain-lain ya, mobil, pesawat, kayak kalau gagasan juga bisa, ide-ide, peraturan-peraturan yang dulunya tidak, tadi ya kayak zaman dulu mungkin aneh gitu ketika kita jual beli tanah, jual beli rumah, atau tanah khususnya ya, ya tanah bangun rumah aja karena tanah sangat luas, penduduk sangat sedikit gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa kayak gitu ya, dulu mungkin ada pencetusnya untuk jual beli tanah, tanah disertifikatkan dan sebagainya, kan ada mulai ya, mungkin tanah-tanah mbah-mbah zaman dulu belum disertifikat atau hanya sertifikat yang masih sederhana, belum legalitas secara hukum, harus ada di proses lebih lanjut lagi. Namun sekarang seiring perubahan zaman ya dan sebagainya, akhirnya adalah gagasan-gagasan untuk mensertifikatkan ya secara hukum, legal dan sebagainya. Itu juga bisa disebut dengan pemikiran penemuan-penemuan baru, tidak hanya yang berbentuk material ya, tapi juga gagasan-gagasan juga bisa. Mungkin juga teman-teman ada punya ide gagasan-gagasan yang cocok diaplikasikan di masa yang akan datang seperti itu. Oke, di samping penemuan-penemuan baru di bidang unsur kebudayaan material atau kebendaan,
Tapi ada juga kebudayaan di bidang imaterial, tadi rohaniah. Ya, kalau tadi kebendaan ya bisa gagasan sebenarnya bisa juga masuk ke kebendaan kalau misalnya itu berbentuk sertifikat yang tadi saya contohkan. Tapi ada juga yang bentuk benar-benar imaterial, rohaniah. Contohnya kayak lahirnya ideologi baru, aliran-aliran kepercayaan baru, sistem hukum baru dan seterusnya. Adapun Akbar dan Nemkov menamakan penemuan baru dalam hal penciptaan pengelompokan individu-individu yang baru atau penciptaan adat-adat yang baru maupun suatu perilaku sosial yang baru. Ini bisa disebut dengan social invention. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya ideologi pun semakin lama semakin berkembang ya. Semakin lama semakin berkembang. Kita lihat saja dari sejarah Indonesia atau Nusantara ya, di mana dulu yang namanya animisme, dinamisme ya, orang-orangnya secara kepercayaan, akhirnya masuklah Hindu Buddha, kemudian Islam itu dari ideologi religi. Adapun pemerintahan ya mungkin dulu Nusantara ya dulu kerajaan gitu ya, atau dulu mungkin belum sama sekali, akhirnya terbangunlah yang namanya kerajaan-kerajaan akhirnya ada penjajahan dan sebagainya, akhirnya lahirlah Republik Indonesia seperti itu. Ideologi-ideologi di bidang pemerintahan misalnya juga bisa kita ngelihat ada juga demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi, sosialis ya, liberal dan sebagainya. Ada yang pahamnya paham liberal, sorry, bukan sistem pemerintahan ya, pahamnya paham liberal, ada paham-paham komunis gitu, contohnya seperti itu. Akhirnya ada ideologi-ideologi yang baru, aliran-aliran kepercayaan baru juga sama ya. Agama yang diakui di Indonesia mungkin sekitar 5 sampai 6 gitu ya. Islam ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu misalnya. Tapi kita tahu bahwa di luar sana itu masih ada seperti Yahudi gitu, ada Sikh ya, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya seperti itu, kepercayaan-kepercayaan lainnya. Bahkan sempat ya heboh di media televisi ada itu apa namanya Lia Eden dan sebagainya, kepercayaan apa itu ya, dan bahkan ada pemuja ubur-ubur kalau tidak salah ya, nanti mohon dikoreksi gitu. Jadi unik sekali ya, muncul-muncul seperti itu gitu ya di dunia semakin modern ini. Ada muncul-munculnya ideologi baru, aliran baru, bahkan sistem hukum yang baru nanti pasti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan tentu saja kita menjadi seorang muslim ya, kita kalau untuk masalah ideologi, kepercayaan ya, kita sudah punya tuntunan sendiri yaitu Al-Quran dan hadis yang itu tidak akan lekang oleh masa ya, dari zaman 1400 tahun yang lalu hingga nanti hari kiamat itu tetap menjadi yang fresh gitu ya, baik past, present maupun future ya, tidak tergantikan, sehingga ketika kita memang udah stud pada apa yang kita yakini, mau muncul yang baru kek, mau yang lama hilang kek dan sebagainya, itu kita tetap sudah menghujam di dalam hati terkait dengan ideologi dan kepercayaan kita seperti itu. Oke, ya, ini contoh-contohnya untuk penemuan-penemuan ya, penemuan-penemuan baru ini juga menyebabkan perubahan sosial kan. Yang dulu mungkin yang secara simpel komunikasi gitu ya, komunikasi harus lewat surat menyurat, faksimil dan sebagainya. Sekarang udah menjadi smartphone gitu ya. Smartphone bukan nanti lama-lama makin praktis ya melalui hologram seperti ini, atau nanti games juga. Dulu anak-anak zamannya 90-an itu anak-anak kebanyakan main di luar, tapi sekarang di dalam rumah main VR. Atau misalnya keluarga, biasanya keluarga kalau liburan itu piknik gitu ya, sekarang ya tinggal di rumah saja menikmati uh, tayangan hiburan yang ada seperti itu. Dan juga penemuan-penemuan di bidang-bidang lainnya seperti di bidang militer pun sama gitu ya, ketika kita tahu ya Hiroshima dan Nagasaki ya, Hiroshima dan Nagasaki di, kalau teman-teman kepingin lihat ceritanya di dalam sebuah film ya, di film Pearl Harbor itu ya, yang menjadi pemantik tragedi Hiroshima dan Nagasaki, misalnya kayak bom nuklir, itu penemuan baru ya, tapi di dalam dunia perang itu juga menghasilkan perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Era nuklir pun berbeda dengan peperangan-peperangan zaman dulu seperti itu. Oke, nomor 3 yaitu karena adanya pertentangan ya. Pertentangan yang terjadi antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat.
seperti yang sering terjadi pada masyarakat yang tengah mengalami pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Pertentangan terjadi antara kelompok generasi tua dengan generasi muda yang lebih cepat menerima unsur-unsur kebudayaan modern. Biasanya pada penemuan-penemuan baru, teknologi semakin berkembang dan sebagainya, ada yang menerima, ada yang kurang menerima. Contohnya seperti itu konflik yang di internal ya. Generasi muda itu gampang banget ya namanya menerima kebudayaan-kebudayaan modern. Contohnya misalnya kayak Gojek gitu ya, atau transportasi online, di mana moda transportasi online bagi yang anak-anak muda itu praktis gitu, enak gitu, dalam satu genggaman it's okay, saya udah bisa mesen ojek, mesen taksi dan sebagainya. Tapi untuk generasi-generasi tua, apalagi yang berprofesi sebagai driver, khususnya yang ada konvensional, otomatis itu menjadi sebuah kesulitan. Dan akhirnya pernah kan terjadi pertentangan ya di Indonesia, khususnya di kota-kota besar ya, pertentangan antara ojek konven dengan yang online seperti itu. Kondisi tersebut menyebabkan berkembangnya konflik yang membutuhkan suatu pemecahan masalah melalui kompromi antar generasi tersebut untuk bersama-sama menentukan unsur-unsur budaya baru mana yang sekiranya bisa diterima secara bersama sehingga akan mewarnai perubahan pola kehidupan masyarakat. Di antaranya terkait dengan pola pergaulan muda-mudi ya, antara generasi tua dan generasi muda otomatis punya pandangan yang berbeda. Peluang pendidikan, kesempatan bekerja bagi perempuan ya, dulu mungkin perempuan untuk bekerja masih dianggap tabu gitu, tapi seiring dengan berkembangnya zaman ya semakin aman saja gitu, yang namanya perempuan ya bisa berkiprah baik di dalam maupun di luar rumah. Ini mungkin yang digembur-gemburkan sebagai kesetaraan gender, walaupun menurut saya pribadi yang namanya kesetaraan gender adalah sebuah proporsional saja gitu ya, setara itu tidak, atau adil itu tidak harus sama gitu, yang penting proporsional. Kemudian ada juga sistem pernikahan gitu, dulu mungkin pernikahan harus dengan adat Jawa dan sebagainya. Sekarang mulai berkembang, semakin banyaknya penduduk dan sebagainya, adanya konflik pertentangan, si anak kepengen suasananya mungkin ke barat-baratan misalnya ya, dengan adat yang lebih barat-baratan karena sering nonton film Hollywood gitu, atau mungkin dengan nuansa yang lebih islami gitu. Jadi ini ada di situ ada perpaduan antara pernikahan dengan adat Jawa dan mungkin ada yang dengan yang lainnya dan juga sebagainya ya. Konflik itu memang ada positif, ada negatifnya. Negatifnya mungkin kita tahu ya akibat dari konflik itu seperti apa. Positifnya kita bisa menemukan apa solusi-solusi baru dari konflik, dan siapa tahu dari konflik tersebut merupakan sebuah batu loncatan untuk ke arah yang lebih baik. Contohnya seperti ini ya. Dimana adat pernikahan mungkin nggak hanya adat daerah saja, sekarang udah macam-macam gitu ya, dan wanita ya, dimana wanita berhijab pakai cadar pun sekarang bisa berkiprah di mana-mana gitu. Dan juga benturan-benturan pergaulan, sudut pandang pergaulan muda-mudi dan Muhammadiyah pun dulu awalnya, kalau teman-teman pernah lihat sejarah Muhammadiyah gitu, pernah lihat film terkait dengan Muhammadiyah yang sang pencerah ya, dulu pernah ada yang namanya konflik-konflik pada awalnya, tapi justru itu menjadi batu loncatan. Dan sekarang kita ngelihat bahwa kiprah Muhammadiyah, kontribusi Muhammadiyah sangat luar biasa ya, dengan berbagai macam atau berbagai banyak amal usaha Muhammadiyah yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, kita lanjutkan yang nomor 4, yaitu adanya terjadinya pemberontakan atau revolusi. Tadi kalau kita membahas terkait dengan pertentangan mungkin dalam skop yang lebih kecil, tapi misalnya dalam skop yang lebih besar lagi adanya pemberontakan atau revolusi, di mana terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam suatu pemerintahan negara akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan besar dalam kehidupan negara tersebut. Seluruh lembaga masyarakat mulai dari bentuk negara sampai dengan keluarga butuh mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Seperti peristiwa revolusi di Rusia pada tahun 1917 telah merubah kerajaan absolut ya, yang tadinya mungkin kerajaan yang mungkin kita bisa atau teman-teman bisa membaca sejarahnya, menjadi diktator proletariat yang dilandasi oleh doktrin Marxis yang ideologinya adalah komunis dalam kehidupan keluarga. Di mana dalam kehidupan keluarga anak ini dianggap sebagai anak negara, bukan mutlak milik orang tuanya. Jadi ketika ada anak lahir,
orang tua itu mungkin memiliki hak asuh tapi bukan hak milik. Sehingga negara itu punya hak untuk memperlakukan sesuatu atau melakukan sesuai dengan ajaran ideologi yang dianut negara. Sebagai contoh, mungkin pada umur tertentu si anak akan direkrut oleh negara untuk masuk ke dalam militer, ya, dijadikan tentara seperti itu. Itu yang dimaksud mungkin pada saat sejarah yang demikian. Di Indonesia juga pernah tahun 98 ya, yang mengakhiri era Orde Baru menjadi reformasi. Itu juga ada revolusi ya, pertentangan ya, adanya pergerakan gitu ya untuk merubah lebih cepat. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang perubahan berdasarkan waktu ya, revolusi seperti itu juga bisa demikian seperti itu kalau di Indonesia. Dan masih banyak contoh yang lainnya ya, banyak contoh yang lainnya. Dan tidak hanya di negara Indonesia, di Mesir, di Turki, ya dimanapun itu ada. Di Rusia juga sama, ketika dulu keruntuhan Uni Soviet, kemudian perpecahan negara-negara, dan bagaimana Uni Soviet atau Rusia yang sekarang ini mempertahankan kekuasaan yang sudah terpecah belah. Itu sebenarnya sangat menarik sekali untuk disimak sejarahnya kalau misalnya teman-teman memang berminat atau berniat untuk membaca sejarah mereka lebih lanjut terkait dengan pergerakan-pergerakan dan revolusi-revolusi yang akhirnya berdampak pada masa atau era setelahnya seperti itu. Contohnya juga Turki. Turki kita melihat pada masa, saya lupa tahunnya 19 berapa ya, di mana itu adalah keruntuhan Turki Utsmani ya, Ottoman Empire. Akhirnya diganti menjadi negara sekuler ya, Turki yang sekarang ini. Dulu founding fathernya itu Mustafa Kemal Atatürk ya, yang dimana kalau di Turki ini menjadi seorang hero gitu ya, karena founding father ya, sama kayak Soekarno-nya Indonesia gitu. Tapi bagi beberapa pandangan ya, khususnya di pandangan Islam gitu ya, otomatis menjadikan sebuah negara ke apa ya, Ottoman Empire ini atau Turki Utsmani ini menjadi sebuah sekuler, pasti menjadi sebuah keruntuhan yang besar seperti itu. Ya, ini tergantung dari sudut pandang. Kalau saya pribadi, saya lebih menyukai keberadaan dari yang namanya Turki Utsmani itu sendiri. Oke. Oke, itu untuk part yang pertama, untuk faktor internalnya. Nanti kita akan lanjutkan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.